Misano jadi panggung penentuan. Pemirsa, pekan ini sirkuit Misano di Italia menjadi pusat sorotan dunia balap. Bukan hanya karena di tempat inilah MotoGP menggelar seri ke-16 musim 2025, melainkan juga karena ada satu misi besar dari seorang pembalap muda asal Indonesia. Namanya Veda Ega Pratama, bocah berusia 17 tahun yang tengah berada di jalur emas menuju Moto3. Atmosfer Misano selalu ikonik, terutama karena menjadi kandang Valentino Rossi. Namun kini ada cerita berbeda. Bendera merah putih siap berkibar di tribun. Publik tanah air berharap penuh agar dua balapan terakhir Red Bull Rookies Cup (RBRC) di sirkuit ini menjadi pintu masuk resmi Veda menuju Grand Prix. Dengan regulasi usia yang ketat di Moto3, peluang ini terasa bagai celah langka. Maka wajar jika sorotan media bukan hanya pada Marc Marquez atau Francesco Bagnaia, tapi juga pada anak muda asal Gunung Kidul ini yang siap menulis sejarah baru. Regulasi usia dan celah emas. Seperti diketahui, Moto3 memiliki aturan jelas. Pembalap wajib berusia 18 tahun ketika musim dimulai. Itu berarti seharusnya Veda yang baru berumur 17 tahun depan belum berhak tampil. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Pembalap yang finish di 3 besar kejuaraan kadet resmi seperti Junior GP atau RBRC tetap bisa tampil meski usianya belum genap 18 tahun. Disinilah titik krusial Veda. Saat ini, ia berada di posisi kedua klasemen RBRC, dan jika mampu mempertahankan posisinya hingga seri Misano usai, maka otomatis ia berhak turun di Moto3 musim 2026. Regulasi ini bak jembatan emas yang membuka jalan lebar, dan Veda sedang berlari di atasnya dengan determinasi penuh. Syaratnya sederhana namun penuh tantangan. Jangan keluar dari posisi 3 besar klasemen akhir. Klasemen menegangkan. Mari kita lihat hitung-hitungan klasemen terkini. Brian Uriarte, pembalap asal Spanyol, memimpin dengan 191 poin. Veda menyusul di posisi kedua dengan 170 poin, sementara Hakim Danis dari Malaysia menguntit ketat di posisi 3 dengan 165 poin. Di belakang mereka, Gonzalez masih berusaha mengejar dengan 122 poin. Secara matematis, Veda unggul 48 poin dari Gonzalez, sehingga peluangnya sangat besar untuk bertahan di 3 besar. Namun balapan selalu penuh kejutan. Dalam skenario terburuk, jika Veda gagal finish dan Gonzalez menang, jarak bisa terpangkas drastis. Maka dari itu, race pertama Misano sangat vital. Jika Veda berhasil menjaga selisih minimal 25 poin dari Gonzalez, maka posisinya aman. Perhitungan sederhana ini membuat Misano bukan hanya sekedar arena balap, tapi medan penentuan nasib karir. Duel sengit Asia Tenggara. Selain Veda, ada nama lain yang membuat cerita ini semakin menarik, Hakim Danis dari Malaysia. Posisi Danis di peringkat 3 dengan 165 poin membuatnya masih sangat mungkin menyalip Veda. Rivalitas Indonesia-Malaysia pun seolah terbawa ke lintasan. Jika Veda lengah sedikit saja, Danis bisa mencuri posisi 2. Namun, duel ini bukan sekedar angka di papan klasemen, melainkan juga soal harga diri kawasan. Publik Asia Tenggara melihat pertarungan ini sebagai kebanggaan regional. Apakah Indonesia atau Malaysia yang lebih dulu melangkah ke Moto3? Sirkuit Misano akan menjadi saksi siapa yang lebih tangguh, dan tensinya sudah terasa bahkan sebelum lampu start menyala. Potensi juara umum. Tak hanya sekedar bertahan di 3 besar, Veda masih memiliki peluang lain yang lebih manis, juara umum RBRC 2025. Dengan selisih 21 poin dari Uriarte, kans itu memang tipis, tetapi bukan mustahil. Skenarionya, jika Veda berhasil konsisten di podium dan Uriarte tergelincir di 2 race terakhir, kejutan besar bisa terjadi. Bayangkan, seorang remaja dari Gunung Kidul tiba-tiba berdiri di podium juara RBRC mengalahkan rider Spanyol yang dikenal agresif. Itu akan menjadi headline global sekaligus tiket prestisius ke Moto3. Maka, publik tanah air tak hanya berharap pada sekedar tiket, tetapi juga memimpikan kejutan manis berupa gelar juara. Tekanan dan harapan publik. Dukungan publik Indonesia untuk Veda kini membuncah. Media sosial dipenuhi tagar seperti #VedaTheMoto3 dan #BanggaIndonesia.
Banyak fans bahkan rela terbang ke Italia demi mengibarkan bendera merah putih langsung dari tribun Misano. Tekanan mental jelas tak kecil, namun dukungan ini juga menjadi energi tersendiri bagi Veda. Baginya, balapan ini bukan lagi sekedar lomba pribadi, tetapi juga tentang mengangkat nama bangsa. Saya hanya ingin konsisten, tidak membuat kesalahan, katanya rendah hati. Dari gaya bicara itu, terlihat kedewasaan luar biasa di usianya yang baru 17 tahun. Ramadipa, harapan lain Indonesia. Selain Veda, Indonesia juga punya Ramadipa yang kini menempati posisi 9 klasemen dengan 82 poin. Meski belum segemilang Veda, penampilan Ramadipa cukup menjanjikan. Sebagai pembalap rookie, pencapaiannya nyaris menyamai musim pertama Veda tahun lalu yang finish di posisi 8. Jika Veda benar-benar naik ke Moto2 tahun depan, Ramadipa diprediksi akan menjadi tumpuan Indonesia di RBRC musim 2026. Dengan demikian, regenerasi pembalap muda tetap terjaga dan Indonesia semakin kokoh menancapkan eksistensi di kancah balap internasional. Dukungan keluarga dan sponsor. Kesuksesan Veda tentu tak lepas dari peran keluarga. Ayahnya, Sudarmono, sejak awal mendampingi dan menjadi pelatih pribadi. Banyak pengorbanan dilakukan, mulai dari waktu hingga materi demi melihat sang anak bersinar. Kini, perjuangan itu tinggal selangkah lagi berbuah manis. Selain keluarga, dukungan sponsor juga mengalir, salah satunya dari pengusaha nasional Juragan 99. Kehadiran sponsor lokal menjadi sinyal positif bahwa bakat muda otomotif tanah air mulai mendapat perhatian serius. Tanpa sokongan dana, sulit rasanya bersaing di Eropa. Maka, kolaborasi antara bakat, keluarga, dan sponsor menjadi fondasi kokoh perjalanan Veda. Sorotan dunia internasional. Media luar negeri kini mulai melirik Veda. Mereka menyebutnya Rising Star from Indonesia dan takjub dengan gaya balapnya yang matang. Beberapa jurnalis Eropa bahkan mengaku sulit percaya jika usianya baru 17 tahun. Rumor beredar, Valentino Rossi pun ikut memperhatikan perkembangan Veda. Jika benar, maka peluang besar terbuka untuk bergabung dengan Akademi Balap VR46 yang selama ini melahirkan talenta MotoGP papan atas. Nama Indonesia pun makin harum, bukan hanya di mata Asia Tenggara, tapi juga dunia. Veda kini bukan lagi sekedar rider muda, melainkan simbol globalisasi MotoGP. Sejarah yang menunggu ditulis. Kini, semua mata tertuju pada Misano. 2 balapan terakhir RBRJ akan menentukan masa depan seorang anak Indonesia. Jika berhasil bertahan di 3 besar, Veda resmi menembus Moto3 lebih cepat dari regulasi usia. Jika lebih jauh lagi mampu juara umum, maka sejarah yang lahir akan semakin besar. Apapun hasilnya, perjalanan Veda sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersuara di kancah balap dunia. Dari lintasan lokal di Gunung Kidul hingga ke panggung Eropa, kisah ini adalah tentang mimpi, kerja keras, dan kebanggaan nasional. Sejarah sedang menunggu untuk dituliskan, dan Veda Ega Pratama berada tepat di garis start menuju masa depan itu.